Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Tati hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Di sini Alhamdulillah sehat Bu Tati. Bu Tati, besok saya jadi ya observasi di kelas jenengan. oh ya besok jadi dong, kan semuanya sudah saya siapkan, media pembelajaran, kemudian peralatan pembelajaran sudah saya siapkan semua. Terima kasih sekali Bu Tati. Untuk tujuan observasi yang akan dilakukan besok apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya? Ya, kebetulan besok saya mengajar kelas 10 dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menulis teks anekdot berdasarkan ilustrasi gambar karikatur sesuai dengan strukturnya. Gitu. Menarik sekali Bu Tati. Semoga besok anak-anak bisa semangat untuk mengikuti materi bimbingan. Biar itu tercapai tujuan pembelajarannya, apakah jenengan sudah menentukan arah pengembangan yang ingin dicapai? Pastinya sudah saya tentukan. Yang pertama, saya ingin mengembangkan tentang berpikir kritisnya siswa, kemudian daya kreatif siswa dalam menulis serta inovatif ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Sudah bagus sekali Bu Tati ya. Ini agar tujuan dan arahnya itu bisa tercapai, apa yang jenengan lakukan untuk mencapai semua itu Bu Tati? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, yang pertama saya menyusun strategi pembelajarannya, yaitu di dalam kelas siswa akan saya bentuk berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa, kemudian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Lalu saya akan berikan lembar kerja peserta didik dengan ilustrasi gambar karikatur yang berbeda setiap kelompok satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu siswa diharapkan mampu menginterpretasikan isi dari gambar yang sudah diberikan itu dengan menuliskan sebuah teks anekdot berupa narasi atau dialog. Begitu Bu Rizky. Menarik sekali Bu Tati. Jadi besok itu rencananya siswa akan membentuk kelompok. Per kelompok itu nanti akan dibagikan LKPD dengan gambar yang berbeda, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu jawabannya tidak sama. Ya, jelas tidak sama. Bisa bertukar pikirannya di situ ya Bu Tati. Iya. Sangat bagus sekali Bu Tati. Semoga observasi besok yang kita lakukan berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan tercapai. Terima kasih banyak Bu Tati. Sampai berjumpa besok. Berarti buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon dirapikan dulu bajunya. Lihat situasinya, biar kita belajarnya bisa nyaman. Mohon diluruskan baju-bajunya. Beli batik sama padi. Sudah siap tapi presensi? Seperti biasa, presensinya untuk kali ini tantangannya adalah ketika nama kalian Bu Tati sebut, silahkan sebutkan antonim kata. Lawan kata. Antonim ya? Antonim. Kalau sinonim itu persamaan, kalau antonim itu lawan kata. Sudah siap? Siap? Indonesia dibaca di mana? Sudah tanya nih, mana halaman ya? Panas? Oh, sebetulnya. Makanya
Jadi dokumen antonim kan berarti ada lawan katanya. Siap? Bu Tati presensi ada. Berapa Mas Tio? Apa? Pas bawah. Oke. Sesa, sedih senang. Sedih senang. Ramadhani. Satu. Ya, silakan. Wah, langsung. Dekat jauh. Dekat? Jauh. Dekat jauh. Evo. Jual beli. Claudia. Aktif pasif. Ada nih. Suami istri. Iya toh. Iya toh. Azhara. Namanya suami. Saya tinggi pendek. Tinggi pendek. Agnia. Panjang. Kita doakan yang sakit dengan kelas. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kita belajar doa bersama-sama dan membaca basmalah. Kita sudah belajar mengenai struktur ya kemarin. Oke, ada berapa? 5. Apa saja yang Abstraksi. dan koda. Untuk sekarang kita nanti tujuan pembelajarannya adalah menulis teks anekdot berdasarkan ilustrasi gambar karikatur sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari bersama. Ya, kita belajarkan hasil itu sebelum kita masuk ke materinya menulis akan kita ulas sebentar mengenai struktur yang kemarin. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada tadi. Ya, bisa dicatat kalau belum punya catatan. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah bagian awal dari teks anekdot. Berisi apa? Teks paling awal. Biasanya apa isinya? Kata-katanya apa? Bagian awal. Bagian awal bukan nulis. Bagian awal dulu. Saat pada suatu hari dalam sebuah kelas atau kalau di dalam anekdot yang dongeng Alkisah, ya kan, adalah bagian abstraksi. Yang kedua adalah bagian orientasi. Orientasi adalah awal kejadian. Kalian ketika masa orientasi siswa adalah masa orientasi di sini adalah kenalan. Apa yang dikenalkan di dalam teks anekdot? Menjelaskan Peristiwanya, tokohnya bisa dikenalkan di dalam strukturnya bagian. Kemudian yang ketiga adalah krisis apa? Konflik atau masalah utamanya itu apa yang ingin dibahas di dalam teksnya itu. Masalahnya apa? Bisa masalah yang sering dituliskan di dalam teks anekdot itu apa? Masalahnya yang kerap kali kalian temukan korupsi. Berarti masalah politik, sosial, pendidikan, kesehatan. Nah, di situ masuk di dalam krisis. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Kalian tahu artinya reaksi? Respon atau tanggapan. Ketika terjadi sebuah masalah dalam krisis, tanggapannya bagaimana? Ketika menanggapi masalah itu bagaimana itu dituliskan di dalam reaksi itu tanggapan pokoknya mengenai masalah yang dibahas. Kemudian yang terakhir ini adalah kode. Kode adalah bagian akhir atau bagian penutup di dalam teks anekdot bagian akhir. Dari sini dari struktur adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Jelas semua? Itu juga masalah. Ya, kalau amanah di dalam sebuah teks anekdot itu bisa ditemukan secara langsung nggak? Harus dia analisis dulu. Ya, ingat ya, karena di dalam teks anekdot itu ada pesan, sirat. Jadi kalian harus menganalisis terlebih dahulu, mengetahui konteks ceritanya, baru kalian bisa menyimpulkan isi atau makna dan amanatnya di dalam teks tersebut. Oke? Ya, kita lanjutkan yang materi pokok kita intinya. Kita hari ini akan belajar menulis sebuah teks anekdot. Oke?
ya, ini sebuah teks anekdot. Kita nanti kira-kira langkah apa saja yang kalian lakukan sebelum menuliskan sebuah teks anekdot? Ada yang tahu? Angkat tangan. Langkah ketika kalian disuruh menuliskan sebuah cerita, ya? Menentukan topik. Menentukan topik. Ada lagi? Observasi. Observasi, ya. Kedua-duanya betul. Sebelum kita menentukan topik, kita pasti observasi dulu. Kita mau menentukan sebuah temanya apa. Kemudian selanjutnya, kalau sudah topik ditentukan, topiknya itu bisa berupa apa saja? Tema, ya. Tema atau topiknya itu bisa pendidikan, politik, terus sosial, budaya, macam-macam tema itu yang. Kemudian yang kedua adalah Orientasi. Pengenalan. tema. Kalau sudah tema, Menentukan tokoh. judul. Kita membuat judul. Judulnya apa yang sesuai dengan itu. Kemudian ide ceritanya, kamu ingin mengangkat masalah apa? Kalau politik itu kan banyak ya. Masalahnya kan juga bervariasi, berbeda. Kamu ingin mengangkat tokoh, mengangkat cerita yang berbeda apa? Korupsi kah, kekuasaan kah, atau apa? Kemudian di dalam teks anekdot harus ada unsur yang unsurnya itu harus ada di dalam teks anekdot. Karena semua yang lucu itu belum tentu anekdot, tapi anekdot itu pasti lucu. Kemudian menentukan kritik atau sindiran. Kritikannya ditujukan kepada siapa? Yang dikritik. Misalkan kalau politik, misalkan ingin mengkritik pemerintahan, ingin mengkritik anggota dewan, ingin mengkritik presiden, atau mengkritik siapa? Kan bebas. Sekarang kan kita bebas untuk berpendapat, tapi jangan lupa gunakan dengan cara yang sopan. Nah, dengan cara yang sopan ini kita tuangkan di dalam teks anekdot. Kemudian baru disusun di dalam suatu narasi atau dialog. Apa bedanya narasi dan dialog? Apakah dialog tidak bisa ditulis? Dua-duanya itu bisa ditulis dan bisa diceritakan. Ini adalah gaya penulisan ya. Kalau cerita penulisan secara narasi itu bagaimana? Paragraf dipaparkan, diceritakan. Misalkan kalau di situ ada beberapa tokoh diceritakan tidak langsung gaya penceritaannya. Kalau dialog berarti diceritakan dua orang dikatakan secara langsung. Oke? Sudah ya? Sekarang kita akan bentuk kelompok. Kelompoknya nanti satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan kalian berdiri dulu. Kita screening sebentar, sekaligus untuk membentuk kelompok. Oke, cepat hitung sampai 10. Sudah harus membentuk lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan bergandengan. Oh my god. Perhatikan instruksinya. Ketika nanti Bu Tati instruksikan patung pancoran, kalian harus patung pancoran gimana? Tangannya gini apa? Gini aja ya. Tapi kaki kanannya maju. Kaki kanannya maju. Patung pancoran kalian bilang hu. Oke ya. Terus ketika nanti Bu Tati sebutkan naik motor, berarti kalian berpasangan dua. Iya, orang. Kemudian goleng kak. Kalau naik beca 3, goleng. Naik bajai 4, naik mobil 6. Oke, ada yang ditanyakan? Naik motor berapa? 2. Beca? 3. Mobil 6. Oke ya. Tapi kalian sambil berputar. Oke ya. Berputar. Nanti berarti bilang patung pancoran berhenti. Ya. Setelah begitu putar lagi. Putar lagi terus berarti instruksikan untuk misalkan naik beca langsung berkumpul juga. Siap? Siap. Oke. Peringkatnya berapa? Saya aja putar aja dulu. Berbeda.
Mau sebenarnya juga. Ada drama. Oke, nanti kita dibagikan ini. Ada yang tanda-tandanya. Oke, singkat. Berarti gambaran dimenangkan. Jadwal penyurutan Minta tolong untuk dipresentasikan siapa yang ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Tami. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di dalam gambar ini itu ininya ada seorang anak yang ingin meraih cita-cita dan masa depan yang cerah, tapi dia tuh terhalang oleh ekonominya. Dan di situ seharusnya yang sekolah gratis dari pendidikan, tapi dari pemerintah, tapi di sekolah atau dari guru itu banyak yang membayar. Sudah, jadi di situ pengkritik siapa? Yang ingin kamu tuliskan di situ kan ada ekonomi pihak sekolah, dan masih oknum, nah maksudnya kepala sekolah, ya. Unsur lucunya di apa? Siapa yang temukan? Unsur lucunya, nangisnya nih. Ya, nangisnya lucu. Ya. Lucunya nangis. Ya, nangis. Oke, jadi menyindir oknum-oknum atau tidak sekolah yang menolak yang meminta pengumuman. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Dan lapasnya itu di sekolah, terus dilihat di lingkungannya pembelajarannya. Selanjutnya ada guru yang sedang membagikan buku hingga sampai kampus, banyak sekali. Lalu ada dua buah siswa yang sedang menerima buku tersebut dengan dua orang siswa dengan ekspresi yang terkejut serta pihak lain yang berkata, buat anak kok coba-coba. Pada gambar ini bisa dijelaskan sebagai guru yang membagikan kurikulum maupun proses pembelajarannya, di mana siswa itu tentunya masih
mencoba kurikulum yang baru, mengapa tidak menggunakan kurikulum lama namun diperbarui lah. Kodenya yang Nah, kritiknya disampaikan kepada siapa? kepada Menteri Pendidikan yang membuat kurikulum yang khususnya baru. Pendidikan. Yang pemerintah pendidikan. Iya. Iya. Unsur lucunya kamu buat seperti apa? Unsur lucunya Apakah jadi kata-kata buat anak? Ya. kalau kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah teks anekdot. Nah, di sini diberitahukan seorang Menteri Pendidikan menyuruh siswa-siswi melakukan ikrar cinta tanah air. Dan ada dua orang bapak-bapak menyerukan semoga kelak kau jadi pejabat yang tidak korupsi. Nah, tema apakah yang cocok untuk menggambarkan ilustrasi di atas? Karena di sini ada menggambarkan sosok siswa atau murid-murid, kita memutuskan untuk menuliskan tema pendidikan. Ya. Untuk judulnya, kelompok kami menjabarkan suatu judul, yaitu penjabaran yang tidak sesuai dengan realita. Mengapa demikian? Karena di sini Menteri Pendidikan menyerukan untuk melakukan ikrar cinta tanah air. Namun realitanya orang-orang yang berpendidikan sekarang masih kerap melakukan korupsi. Ya. Buatlah konsep perangkat dan sesuai dengan gambar tersebut. Anak-anak yang berpendidikan selalu didoktrin oleh pemerintah agar memiliki sifat cinta tanah air. Namun realitanya banyak orang-orang berpendidikan yang melakukan korupsi. Seperti itu. Kembangkan kerangka cita tersebut dalam bentuk abstraksi. Silakan. Bentar, saya boleh potong ya, langsung aja ya. Ya. Unsur kritiknya itu mengkritik atau menyindir siapa? Kata orang yang berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan Yang melakukan korupsi. yang melakukan korupsi. Terus unsur humor yang kamu angkat, Ini Bu, sisi humornya di bagian ini Bu, bagian apa? yang Bapak-bapak juga ini semoga kelak nanti kau tidak melakukan korupsi. Itu. Ya. Lucu enggak? Lucu nggak? Saya bertanya untuk yang duduk di sana, kira-kira lucu enggak? Kalau menurut majas, sindiran, bisa ironi, bisa sinisme, tapi jangan yang sarkasme. Pilih dua aja, majas ironi atau majas sinisme. Ya. Pakai ironi aja. Majas ironi yang apa? Tahu nggak? Yang menyatakan kebenaran. Nanti tambah itu ya. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih untuk kawannya. Bisa ditutup. Bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next anekdot itu mudah atau sulit? Sulit. Apa sulit ya? Mencari hal lucu ya. Biasa. Ya, bukannya. Ya, Jadi hal-hal yang lucu itu kalian bisa menggunakan majas. Majasnya ada dua. Sebenarnya ada tiga ya. Majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Tetapi di dalam teks anekdot itu adalah menceritakan hal lucu yang menyindir atau mengkritik dengan cara yang halus atau yang sopan. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan majas sarkasme. Ya, boleh menggunakan ironi atau sinisme. Oke ya? Sudah semua? Kalau sudah bisa dikumpulkan? Tidak bisa. Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan semuanya.
Teman-teman kalian tentang tujuan belajar kita yaitu menulis teks anekdot berdasarkan gambar dari kartu. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ kalian kerjakan tugasnya untuk mengukur pemahamanmu sejauh mana dalam memahami tujuan pembelajaran kita menulis sebuah teks anekdot. Buka ya. Silakan dikerjakan. Ya Bu. Apa sih gampang Bu? Dikerjakan. Allah. Oh iya jangan. Kan kerjakan. Dikerjakan. Ya, Ya, dikerjakan toh tugas. Kerjakan teman-teman. yang ini loh. Yang penilaian kalian. Oh iya Bu. Yang ini. Ya Silakan ya. ditulis di bukunya masing-masing. Ya, Bu. Ya. Pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Kita tolong jawab satu aja untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah belajar apa? Teks anekdot. Tapi yang apa kita tadi belajar apa? Struktur teks. Ya, membuat atau menuliskan teks anekdot berdasarkan struktur. Kira-kira kalau kalian sudah menuliskan abstraksi sampai kodenya mudah nggak kalian menuliskan sebuah teks anekdot? Ya, jadi harus urut. Siapa yang bisa menyimpulkan? Minta tolong. Putranya semasa. Berdiri, minta tolong. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah menuliskan tentang teks anekdot. Lalu juga kita belajar tentang menuliskan teks anekdot melalui sebuah ilustrasi ataupun menyimpulkan sebuah ilustrasi. Lalu juga kita belajar tentang koda, lalu juga yang lain-lain yang ada pada unsur teks anekdot. Oke, terima kasih. Karena kita sudah selesai, maka kita akan tutup dengan pantun. Hari Jumat makan pizza. Dengan hebat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya.